Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 11 September 2025, hari yang cukup menarik, marketnya gap up dan ditutup dengan candle merah. Dan seperti biasa, nanti kita masih ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram, maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau sudah waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik aja, itu sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ada konten sehari di cuan-cuan saham. Saya sampai Jumat tanggal seharian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram publik ya, itu untuk umum, gratis bagi teman-teman yang bergabung. Tinggal klik link yang ada di deskripsi ini. Jadi di deskripsi video ini ada link Telegram, itu teman-teman bisa gabung dan itu gratis untuk publik ya. Sesekali kita akan ada view saham, stock pick, discuss dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram premium cuan-cuan saham, bisa saya tinggal buka YouTube cuan-cuan saham lalu cek video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit dan kalau misalkan sudah oke, tinggal mendaftar melalui link Google Form yang ada di deskripsi. Jadi di deskripsi video tersebut ada link Google Form. Teman-teman kalau sudah simak infonya bisa mendaftar dengan mengikuti langkah-langkah dan submit Google Form yang ada di deskripsi. Bedanya dengan yang public, jelas akan lebih intens ya, baik dari discuss, stock pick, watchlist, terus juga view saham, terus juga Zoom meeting dan lain sebagainya. Jadi ya itu untuk yang premium cuan-cuan saham. Ada yang baru juga di YouTube cuan-cuan saham lah, ada untuk yang membership cuan-cuan saham YouTube. Jadi ini untuk saya provide bagi teman-teman yang mungkin nyaman di YouTube, tidak pengen pindah ke Telegram. Teman-teman bisa subscribe membership untuk YouTube cuan-cuan saham. Caranya teman-teman buka YouTube channel cuan-cuan saham, lalu di sebelah subscribe itu ada tombol join. Tinggal klik lalu pilih salah satu ya. Itu nanti teman-teman bisa mengakses konten yang watchlist konten membership mingguan cuan-cuan saham. Kontennya tiap minggu, jadi tiap hari Minggu nanti akan ada satu konten ya. Itu isinya membahas tentang market, IHSG dan juga beberapa stock pick saham yang bisa digunakan untuk di hold mingguan. Seperti itu. Kayak contoh untuk yang konten pertama ini isinya ada Antam, MDKA, dan ya itu sampai sekarang juga hit semua. Jadi bagi teman-teman yang mungkin nyaman di YouTube dan cenderung mungkin lebih pas untuk swing trader ya, kalau teman-teman ada kegiatan lain yang tidak full time trader, bakal lebih efektif kalau misalkan menggunakan view yang ada di YouTube. Tapi kalau teman-teman yang pengen intens, komunikasi dua arah, diskusi, stock pick, meeting dan lain sebagainya, bisa gabung ke Telegram. Oke. Untuk tadi sedikit info, kita langsung masuk ke IHSG, di mana hari ini IHSG naik 0,64%. Candlenya sih merah dan kalau kita lihat transaksinya pun juga cukup besar ya untuk hari ini, dan bahkan kelihatan kalau pada FOMO saya pengen bahas sedikit untuk juga nanti Menteri Keuangan yang baru juga lah. Itu sedikit sebelumnya kita bahas price action IHSG dulu, di mana terakhir dia terlihat patah uptrendnya tapi belum lower low. Jadi ya saat ini kita bisa asumsikan dia sedang sideways antara range 8.000 sampai 7.560 karena dia punya high dan juga low. Sebenarnya belum same high dan juga belum same low. Bahkan kalau kita lihat ini terkesan lower high dan juga higher low. Apakah nanti Indian IHSG akan membuat symmetrical triangle? Saya pun juga belum tahu. Cuman ya ini indikasi awal ya, karena dia punya yang namanya lower high dan juga higher low ya. Ini seller dan buyer sedang bertarung. Nanti siapa yang menang saya pun juga belum tahu. Yang jelas kalau menurut saya saat ini ya, kalau kita perlu batasi resiko, IHSG di bawah 7.550. Selama itu tidak ditembus, harusnya masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan atau minimal sideways. Tapi kalau misalkan jebol 7.550 ya akan ada short term reversal dari IHSG. Tapi selama tidak menembus area tersebut, so far masih oke.
Nah, dari katalis mungkin yang baru dibahas adalah Menku yang baru ya, Menteri Keuangan yang baru, di mana beliau bahkan juga statement IHSG ke 36.000. Di awal pada mendengar agak skeptis. Saya pun juga jujur agak skeptis ya, maksudnya apa ya? Ya, Bu SMI dengan segala pengalamannya memegang jadi bendahara negara sekian belas tahun, lalu diganti dengan Menq baru yang apa ya, stylenya cukup beda kayak gitu. Di awal melihat apa ya bahasanya, depan layarnya mungkin agak skeptis, tapi jujur saya nyimak beliau rapat yang sama DPR itu dan ternyata oh bagus juga ternyata kayak gitu. Yang mana kalau kita lihat kebijakan terdekatnya ya, yang bahkan besok langsung dieksekusi, itu kan beliau kan memindahkan dana kas negara yang awalnya di BI ke Bank Himbara itu, dan diharapkan itu bakal mendorong ekonomi. Ya memang sangat apa ya, sangat bagus ya teman-teman. Kalau misalkan merasakan, apalagi teman-teman misalkan pelaku bisnis ya, pasti ngerasain yang namanya likuiditas itu seret, terus juga daya beli menurun dan lain sebagainya. Ya bukan menyalahkan pejabat sebelumnya, cuman apa yang dilakukan sebelumnya pun juga nggak jelek, yang namanya efisiensi itu. Cuman di posisi saat ini Pak Menteri yang baru itu cenderung pengen nge-push dari konsumsi kayak gitu. Caranya bukan konsumsi sih, nge-push dari uang yang beredar, dan itu memang sebenarnya pisau bermata dua juga gitu. Kalau misalkan bisa sukses, Indonesia bisa bagus banget ekonominya, tapi kalau misalkan gagal ya rupiah jadi nggak ada harganya, terus juga misalkan NPL tinggi, terus juga misalkan kabur ke judol dan lain sebagainya. Tapi kalau kita coba dengan optimisnya ya, misalkan itu nanti berhasil, itu bakal bagus banget sih. Maksudnya efek snowballnya itu berdampak kemana-mana. Karena ya ada quotes bilang ya, cash is king, cash flow is king kong gitu. Jadi ya kalau misalkan ada cash beredar banyak di likuiditas itu banyak di lapangan, ya itu bakal bagus buat semuanya. Baik dari konsumsi, terus juga ya konsumsi kan pasti juga bakal nge-push produksi juga ya. Tuh ya efeknya snowball muter di sektor real seperti itu. Dan ya semoga juga bisa berputar dengan bagus. Kalau dari konsep cakep banget sebenarnya kalau dari konsep ya. Cuma nanti tinggal kita lihat aja implementasinya. Kalau yang saya sedikit simpulkan dari yang saya lihat kan intinya itu uang yang sekarang parkir pokoknya dimasukin ke Himbara biar bisa disalurkan secara kredit, itu satu. Itu untuk yang sektor swasta. Jadi ya orang-orang silakan tarik modal dan lain sebagainya. Apalagi nanti ditambah suku bunga turun. Wah, itu udah jos banget itu ibarat kata kayak baru sakit, baru stroke, itu obatnya sangat cocok lah. Karena ibarat kata uang itu kan kayak darah ya, kalau mampet diem di bank ya semuanya nggak ada yang berputar gitu. Memang kita kemarin merasakan yang namanya suku bunga tinggi, orang cenderung pada nabung, deposito, obligasi bunganya juga tinggi dan lain sebagainya. Cuman ya sektor real itu pada berat seperti itu. Nah sekarang kalau kita lihat, karena mungkin juga presidennya punya cenderung ke populis ya, jadinya ya yang digeber juga di sektor realnya kayak gitu. Ya harapannya itu sukses, baik implementasi, pasti secara eksekusi bakal banyak tantangannya, tapi ya kalau misalkan itu berhasil bakal bagus banget buat Indonesia. Apalagi nanti ditambahin suku bunga habis ini turun juga, itu kan juga udah di JP Morgan JP Morgan itu kan juga sudah semacam memprediksi bahwasanya sampai akhir tahun Indonesia itu akan potong suku bunga kalau tidak salah 5 kali lagi. Kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong kalau misalkan teman-teman ada beritanya. Kalau US itu kan kalau nggak salah 2 kali lagi, tapi kalau Indonesia itu 5 kali lagi. Dah suku bunga turun, nanti tabungan pada keluar, terus bergerak di sektor real, terus habis itu konsumsi juga meningkat, terus juga nanti ditambah ada guyuran likuiditas yang mana bunga pinjamnya juga tidak terlalu mahal kalau misalkan suku bunga turun dan lain sebagainya. Itu harusnya bakal berdampak bagus banget buat Indonesia ke depan. Ya tinggal nanti kita lihat implementasinya, semoga menjadikan warna baru lah buat negara kita tercinta itu. Nah sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin hal seperti itu, ya itu bakal katalis yang bagus buat market. Entah ini sudah price in atau baru mau jalan, saya pun juga belum tahu ya. Dan kalau menurut saya sih ya batasi resiko aja itu, karena juga nggak ada yang tahu ya apakah itu nanti akan buat naik atau turun. Cuman Indian kalau menurut saya pribadi, ini opini pribadi ya, ketika nanti secara konsep sangat bagus
sangat bagus. Tapi kalau misalkan nanti implementasinya tidak ada kebocoran dan lain sebagainya, bisa dieksekusi dengan bagus, itu harusnya sangat bagus buat Indonesia. Seperti itu. Jadi ya sambil kita kawal juga lah, dan pasti akan ngefek ke pasar modal kita juga. Ya simpelnya saham-saham consumer lah, dari market yang tidak ada likuiditas, jadi ada likuiditas, orang-orang jadi bisa belanja, bisa beli mobil, itu kan juga ngefek ke IMAS, IMJS, atau misalkan bisa belanja-belanja perabot, itu juga ngefek ke SHW ACES. Terus juga misalkan beli konsumsi sabun-sabunan, Unilever dan lain sebagainya, seperti itu. Terus juga ya misalkan investasi di pembangunan proyek, nanti ke konstruksi dan lain sebagainya. Makanya konstruksi juga pada merespon ya. Harusnya sih ya, semoga ini jadi awal yang bagus lah tuh ISG. Untuk sekarang nih batas resiko di 7550 aja. Kita lihat apakah benar-benar bisa ke 36.000 ISG ini. Tapi untuk view pendek batas resiko di 7550. Oke, kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari, kita cek yang top value aja ya. Kalau kita lihat foreign flow hari ini juga nih kok agak lemot ini stok ini. Transaksinya pun juga lumayan bagus ya. Itu BBCA hampir 2T, Mandiri juga 1 sekian T dan lain sebagainya. Cuman asingnya belum bergeming sih. Jadi ya sepertinya yang menjalankan bandar lokal. Seperti itu. Apakah bersinergi dengan Danantara ya? Gak tahu jaga. Untuk IDX Finance, Big Bank udah kita bahas kemarin. Sekarang kita coba cek dari si Antam ya. Kalau misalkan teman-teman cari view-nya Big Bang, itu bisa cek video kemarin atau lusa, saya lupa. Intinya semuanya masih on track, dan so far semuanya masih merespon area krusial alias masih rebound. Nah sekarang kita bahas Antam, di mana hari ini Antam turun 3,42%. Candlenya cukup solid dan volumenya sih tidak terlalu besar. Terakhir Antam kita punya view dia falling wedge ya di sini. Dia falling wedge dan sudah berhasil breakout. Sebenarnya karena dia kemarin berhasil higher high ya, target higher high-nya itu ada di sekitar 4060. Cuman memang terlihat kemarin belum close di all time high ya. Ini close-nya 3660. Jadi kayak kalau misalkan pakai closingan ya dia masih merespon dari dari high-nya dia, seperti itu. Kayaknya ya bandarnya pengen ngomong kayak gitulah. Candle shooting star ya, shadow-nya sangat panjang, dan kalau kita lihat volumenya pun juga sangat besar. Lalu sekarang ada short term reversal dan posisi di 3390. Satu hal yang pengen langsung saya cek adalah potensi divergennya, di mana harga ke atas ini, sedangkan indikatornya berpotensi ke bawah dari MACD. Cuman memang belum ada dead cross, jadi belum ada konfirmasi. Tapi kalau misalkan dia terjadi divergen, maka ada potensi Antam ini akan swing low, seperti itu. Nah, pertanyaannya karena dia kok cenderung masih koreksi ya, kira-kira bisa turun sampai mana? Pastikan seperti itu pertanyaannya. Dan saya rasa dari Antam sendiri ya, area yang cukup kuat saat ini itu di sini. Sekitar 3260 sampai area 3200 ya. Apakah bisa sampai sana? Saya pun juga tidak tahu. Karena kalau kita perhatikan ada support di sini. Itu udah di area support ini sebenarnya 3400 sampai 3370. Di sini ada support ya. Dan saya rasa kalau ngomong potensi rebound, saya rasa sih ada potensi rebound juga besok selama dia tidak jebol 3370. Tapi kalau misalkan dia jebol, maka nextnya dari 3260 sampai 3210. Asumsi dia itu same high, maka ya berarti Antam sideways, memang same high same low ya. Nih kayak zaman-zaman BRMS sebelum breakout 500 lah, same high, same low, same high, dan seterusnya. Seperti itu, dengan median atau nilai tengahnya di area 3200. Maka saat ini supportnya di area tersebut. Kalau kita tambahin VPVR ya, ini volume profil rentang tetap, kita cari di mana volume itu banyak dan masih agak di bawah. Jadi ya average-nya masih di bawah, berarti seperti itu. Di satu sisi bagus, di satu sisi juga artinya support kuatnya masih lumayan agak dalam. Untuk sekarang kalau dilihat dari reversal dan juga candlenya, saya rasa sih kalau kondisi floating profit ya, mungkin bisa siap-siap trailing stop. Kalau baru mau entry, mungkin bisa di sekitar 3200-an. 3260 itu mulai wait and see sampai area 3140. Saya pengen ngecek SAU-nya jadinya, atau kita cek harga emasnya. Tuh. Dan kalau kita perhatikan memang emasnya putar balik ya. Nih,
Itu sebenarnya tanda yang bagus. Ya, karena artinya bisa kita asumsikan ekonomi itu mulai membaik ya. Kalau memang emasnya mau koreksi. Kalau kita lihat masih belum ada konfirmasi juga untuk koreksi. Ini bahkan untuk dibilang koreksi juga masih sangat belum ya. Trennya belum patah, momentum masih bagus. Tapi setidaknya sudah ada short term reversal lah dari candlestick-nya. Naik, reject, lalu reversal. Seperti itu. Dan ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk Antam gunakan support tadi. Kita cek dalamnya, asingnya ini juga kelihatan ada yang taking profit ya. Karena ya dia ngehold berapa lama, dia narik, ngehold sideways, ini sekarang sudah di posisi atas, terlihat ada sedikit aksi profit taking. Memang kalau dibandingkan dengan akumnya belum sebanding, tapi kalau menurut saya sih jangan pernah mengukur kondisi bandar. Lebih baik sih ya kontrol yang bisa kita kontrol aja, seperti itu. Gunakan area tadi dan juga selalu batasi resiko. Untuk Antam, kita lanjutkan hari ini juga transaksinya. Aduh, ini kenapa ya Stockbit ini kok agak lemot ya? Saya coba ganti koneksi deh. Maaf kalau ada kendala ya. Ini nggak tahu Stockbit-nya atau internet saya, tapi coba saya ganti wifi dulu. Siapa tahu lebih lancar ya. Maaf. Oke, ini udah ganti wifi nih. Kita coba refresh biar nanti tidak ada kendala. Kalau masih sama aja berarti ya memang Stockbit-nya baru agak berat. Nah, ini kalau kita lihat transaksinya hari ini dari Antam cenderung netral ya. Nih. So far itu tadi yang penting sih sama, selalu batasi resiko aja. Untuk Antam kita lanjutkan. Kita coba cek si Big Bang udah semua kemarin ya. Koin sempat ARB tapi kebuka, saya belum pengen bahas. Kalau dari all time high sih sebenarnya memang masih ada target ya. Kalau nggak salah kemarin terakhir udah kita bahas ya, ketika dia suspend udah kena ternyata. MDKA ya, MDKA sih sama aja. Sama kayak Antam maksudnya. WRG mulai bagus ini WRG. Kalau dilihat dari bentuknya ya. Kita update kah view-nya? Boleh ya. WIRG. Oke, kita bahas WRG di mana hari ini dia naik 7,74%. Candlenya solid, volumenya juga terlihat besar. Terakhir WRG puncak di 242, lalu terlihat ada bear div, dia koreksi sampai area support. Kena sekali 167, lalu bikin kaki kedua di 167 lagi. Sempat agak offside sebenarnya, cuman ternyata closingnya masih ditahan di 169. Dan sekarang terlihat WRG arahnya ke atas, seperti itu. Nah, yang dibutuhkan karena dia punya SM low, kaki pertama, kaki kedua, artinya dia punya SM low dan dia punya sebuah high, ini bisa kita gunakan sebagai neckline, yaitu area 191. Artinya apa? Kalau misalkan WRG breakout area 191, maka ada konfirmasi reversal dan penguatan dari WIRG. Untuk target higher high, kita bisa tarik Fibonacci dari bawah ke atas, dan ini adalah beberapa resist dari WIRG. Terdekat di 191 ya, kalau dia besok berhasil lewat, maka nextnya di 200 dan 210. Target mungkin ke sini 210 sampai 222 untuk dari WIRG. Sedangkan support ada di area 170 sampai 166. Selama tidak jebol area tersebut, WIRG berpotensi untuk menguat ya. Dan kalau memang dia mau sideways, artinya dia sampai atas, koreksi lagi, same high, same low, same high, same low, dan seterusnya. Seperti itu. Cuman kalau dia berhasil breakout 191, saya rasa bakal jadi kondisi yang bagus untuk WRG. Kita coba cek tarik garis pun juga ini kelihatan ternyata dia kena area swing low ya. Nih, swing high, swing low. Artinya kita bahkan bisa asumsikan untuk kalau memang hit ya. Nih, target higher high-nya nanti, artinya kalau dia mau swing high bisa agak lumayan ini. Nah, ada pakai closingan aja dah. Nah, nih, target mungkin bisa ke sini sekitar 270-an kalau memang dia ada reversal seperti itu. Apakah bisa? Saya rasa bisa, karena by big view juga si WIRG ini sudah ada reversal ya. Dari yang sebelumnya dia koreksi akut,
mulai melandai, mulai sideways, dan sekarang sudah mulai uptrend. Bahkan volumenya pun juga ganteng banget seperti itu. Jadi ya enjoy the ride lah, udah bisa buat swing gitu. Dan untuk sekarang selama tidak jebol 161, WYRG berpotensi untuk swing high. Kalau misalkan swing high targetnya kemana mas? Ya kita bisa tarik Fibonacci juga dari atas sampai ke bawah. Dan ya kira-kira ke sini 278 sampai 300. Kalau dia berhasil swing high, syaratnya adalah breakout 242. Seperti itu. Untuk sekarang ini 191 dulu dah yang realistis ya. Kalau break next 200, 210, 220, 240 baru 280. Kita lihat transaksinya untuk hari ini mulai bagus ya, terjadi akumulasi. Dan kalau kita perhatikan juga mulai ada yang ngumpulin barang seperti itu. Tapi menurut saya sendiri ini juga sudah di fase markup sih, sudah jalan lah. Jadi ya lebih ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk WYRG kita lanjutkan. Saya pengen coba cek PTRO. PTRO sebenarnya masih on track sih. Kemarin udah kita bahas ya, uptrend channel dan dia rebound merespon. Kita cek yang lain aja. Telkom putar balik lagi ternyata. Kemarin udah kita bahas juga Telkom. BRMS gold related ini masih on track, sedang swing low ya, malah besok menarik untuk dibeli ini. Kalau untuk BRMS ini low risk lah kalau nggak patah ya uptrendnya. Kita bahas Java aja, ini juga beritanya pada keluar, MBG lah dan lain sebagainya. Oke, kita bahas Java di mana hari ini dia naik 6,5%, candlenya cukup solid dengan volume yang cukup besar juga. Terakhir Java dia bottom di 1430, naik sampai 1725, turun sampai 1535 dan sekarang naik sampai 1885. Kemarin sebenarnya di sini ada reject, itu saya kira dia swing high mau swing low, tapi ternyata enggak, dia lanjut breakout atas dan terjadi penguatan uptrend seperti itu. By closing sih sebenarnya masih 50-50 ya, dia posisi di resist, ada reject dikit, tapi so far masih oke seperti itu. Nah, another view, kalau misalkan kita tarik Fibonacci dari bawah, kita tarik trend line dari bawah sampai ke atas ya. Ini sebenarnya si Antam ini sudah, si Java ini sudah terlihat patah uptrend dan reversal ya. Dia uptrend patah, lalu head and shoulder 1, 2, 3 patah, lalu turun sampai area 1445 di supportnya. Dan sekarang dia sudah terlihat breakout juga dari downtrend line-nya. Maka untuk targetnya kita bisa tarik Fibonacci dari atas sampai ke bawah ya. Dan ini adalah beberapa resist dari si Java. Untuk sekarang dia baru di 0,618. Ini area keramat ya teman-teman ya. Jadi ya kalau dilihat di posisi saat ini mungkin bisa ya, kalau besok ada bantingan pelemahan dan lain sebagainya bisa siap-siap take profit. Karena juga berita mulai keluar juga seperti itu. Koreksi wajar lah kalau memang dia koreksi dulu ya. Yang penting volumenya bagus. Karena ini di 0,618, di neckline juga dan lain sebagainya. Itu. Tapi kalau misalkan lanjut menguat, maka nextnya di area 2000 untuk Java. Nah, support terdekat saat ini saya rasa masih di sini sekitar 1800, baru nextnya yang kuat masih di 1700. Seperti itu. Kita lihat transaksinya, cukup bagus akumulasinya ya dari Java ini. Dan ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja. BRPT kemarin udah kita bahas, ESA kita coba bahas ya. Jujur saya agak gelo juga ini sama ESA ini. Kenapa gelo? Ya karena saya juga kegocek ya dari si ESA ini. Kemarin sempat jadi salah satu stock pick swing di CCS dan CCS Premium ya. Dan saya pun juga jelas mengeksekusi apa yang saya call. Saya entry itu di sekitar 595 lah. Stop loss andal 560 ya. Sempat dibawa turun itu yang waktu demo bantingan itu. Dan jujur karena posisi saya cukup gemuk di di saham, jadi yang saya lakukan juga ya keluar dulu karena ya nggak tahu kalau misalkan dia nggak rebound bisa sedalam apa. Mungkin kalau misalkan posisi saya porto masih 10% atau 20% ya bisa saya atur juga ya, cuman karena posisi itu udah sekitar 70% dan gemuk sekali di ESA dan dibawa turun dikit, aduh kok dakdikdusers juga ya, akhirnya ya sudah nih. Dan ternyata dia rebound, saya tidak kejar dan sekarang sudah sangat cakep seperti itu. Oke, hari ini ESA naik 12%, candlenya sangat solid dan volumenya juga sangat besar dan terjadi konfirmasi. Sebenarnya ESA ini closing di atas 660 ini udah bagus banget ya. Kenapa? Karena ini neckline, konfirmasi dan lain sebagainya. Terakhir ESA kita bahas bigger view-nya dulu, di mana dia
Saat ini sedang di posisi neckline ya. Terakhir bullish 2021 dari 100 sampai 1700. Reversal di sana simetrikan triangle, lalu dia breakdown turun sampai 400. Bikin double bottom, naik neckline, turun lagi ke area bottomnya dia di support sekitar 500. Spesifik pada view kecil ya. Kalau misalkan kita perhatikan kemarin, ESA ini cenderung sideways. Tuh. Dimana di sini dia sempat menguat. Di sini dia menguat, tapi di sini dia melemah lah bahasanya kayak gitu. Dan ya kalau yang saya lihat mungkin ini falling wedge dan targetnya sekarang di 725. Tapi yang cakep adalah kalau ESA breakout 725, maka apa? Maka dia punya short term reversal. Kalau sedikit kita cek-cek juga, ESA ini juga cenderung punya potensi double bottom ya, di mana ini bottom 1, lalu ini calon bottom 2. Seperti itu. Dan kalau memang dia breakout area 725, ada konfirmasi reversal dari ESA, dari itu baru aja dimulai kenaikannya. Untuk resist terdekat, kalau misalkan dia break 725 ya, itu ada di sekitar ya 855, 850 sampai 875. Seperti itu. Untuk ESA kalau misalkan berhasil breakout area 725. Tapi kalau kita tarik Fibonacci untuk mencari target higher high-nya, misalkan dia breakout 725 ya, kita tarik dari atas sampai ke bawah dan ini adalah target dari ESA 820 sampai 885. Pas sama area resistnya kalau breakout 725 seperti itu. Untuk support sekarang saya rasa masih di sini 650 sampai area 630 ya. Tuh, siapa tahu besok dia dijemput. Tapi kalau dilihat dari candlenya sih agak berat kalau dia putar balik seperti itu. Jadi ya tinggal dia uji resist saja. Kecuali dia kena resist langsung koreksi ya, itu baru bisa. Tapi kalau misalkan dia besok koreksi kayaknya agak susah. Tunggu kena 725 dulu baru kita lihat responnya. So far semuanya masih bagus. Ini juga makanya kemarin saya call di swing. Tapi ya nggak ada yang tahu lah candle hari Senin itu. Jumat dan Senin menutup Agustus dan mengawali September itu kan kocokannya mantap itu candlenya itu. Yang pas demo itu ya dibanting langsung ditarik lagi. Ya itulah. Yang penting sama selalu batasi resiko aja. Dari price action oke, dari transaksi pun juga oke. Buy akum juga dia udah mulai dikumpulin dari si ESA ini ya, udah mulai melandai cenderung ke atas tuh. Ya namanya nggak rezeki. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk ESA kita lanjutkan. Saya pengen coba cek BBTN belum breakout high ya. So far udah bagus tapi belum breakout high. Kita bahas apa lagi nih? Kayaknya satu saham lagi oke ya. Tuh kemarin Pak PP udah saya bahas semua sih. Big Bang udah bahas semua, Pak PP sudah bahas semua. KLBF ini udah saya bahas juga ini. Bisa cek beberapa video yang lalu. Pani juga sudah saya bahas. Kalau teman-teman cari view-nya Pani, Pick 2 bisa cek beberapa waktu yang lalu. Wavy juga sudah. Indi juga sudah. Apa dong yang belum kita bahas? Ini saya agak sanksi, ini MTech mau bikin penan ini. Kita tunggu aja ya, siapa tahu penan beneran. Buy volume bagus soalnya kalau mau penan. Ini juga lower high, kalau dia higher low, wah cakep banget itu, bisa naik sampai berapa itu MTech tuh nanti. Tapi kita pantau dulu aja. Baba PPP kita bahas nggak nih? Yang Tekter, Raja, Mapi, PSAP, Bumi, Selistip ya. Oke, kita bahas saja BBB untuk perwakilan Bank Digital hari ini ya, dan IDX Finance juga, di mana hari ini dia naik 4,24%. Candlesnya sih nggak terlalu bagus ya, dengan volume yang terlihat besar juga. Terakhir BBB dia bottom kemarin Maret itu di angka Rp150. Lalu dia membentuk double bottom 1, bottom 2, ikut reversal April kemarin naik sampai 286, koreksi sampai 200 dan sekarang terlihat menguat sampai target higher high-nya di 342 sampai 374. Since kemarin dia berhasil break 300 ya, ini kan ada target higher high di sini dan sebenarnya sudah kena seperti itu. Dan ya kemarin marketnya juga penuh dengan drama, akhirnya dia turun sampai 300. Bikin low high, higher low dan terlihat sudah higher high lagi, tapi hari ini candlenya kok agak kurang enak dengan volumenya yang cukup besar juga.
seperti itu. Dan saya rasa kalau misalkan besok BBB ada koreksi, ada potensi dia ke 330 itu untuk BBB, atau kalau misalkan dia mau bikin uptrend channel baru ya, uptrend kecil lah bahasanya, karena terlihat ada rejectnya nih, bisa aja dia swing low sampai ke sini sekitar berapa ya, 320-an kalau memang view-nya adalah uptrend channel seperti itu. Untuk sekarang masih bullish jelas, cuman bentuknya pun patternnya pun juga nggak terlalu kelihatan ya dari BBB ini. Mau dibilang falling wedge juga kurang turun satu kali lagi, mau dibilang apa saya juga nggak tahu juga seperti itu. Ya mungkin simpelnya kita bisa tarik Fibonacci aja dari atas sini sampai ke bawah ini. Dan ini adalah beberapa resist dari BBB. So far hari ini masih merespon area pullback-nya itu di 348 sampai 362. Kalau bisa ada koreksi, support satunya di 336, support 2-nya sekitar 330, baru 318 sampai 320 seperti itu. Selama nggak jebol yang 300, BBB arahnya ke atas. Tapi kalau misalkan dia jebol 300, ya ada potensi dia uji uptrend line. Untuk view besar saat ini BBB posisinya sebenarnya masih bagus ya. Dia belum di area aneh-aneh lah bahasanya. Tuh, by chart pattern pun juga udah ada reversal, volumenya juga cakep. Dan ya, itu untuk BBB. Mungkin dia bisa ke 590-an ini kalau dari view pendeknya ya, seperti itu. Cuma ya dalam menuju ke sana butuh pergerakan yang bagus juga. Kita lihat transaksinya cenderung distribusi, tapi ya sama ada fase, bukan fase akum ya. Tuh, fase distribusi lah. Hari ini pun juga cenderung netral dan small akumulasi. Seperti itu. Gunakan area tadi aja dan coba selalu batasi resiko. Oke, itu dulu konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.